Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan mempelajari bab 5, yaitu macam isim berdasarkan jumlah bilangan. Pembagian isim berdasarkan jumlah, berdasarkan banyaknya, ya. Yang pertama isim mufrad, tunggal. Ini yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 4. Kemudian isim tathniyah disebut juga isim mutsanna, yang artinya jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga, isim jamak jika jumlahnya lebih dari 2. Jamak itu terbagi menjadi jamak beraturan dan jamak tidak beraturan. Jamak beraturan jenis laki-laki disebut jamak mudzakkar salim, sedangkan jamak beraturan jenis wanita disebut jamak muannats salim. Jamak tidak beraturan adalah jamak taksir. Rinciannya insya Allah kita akan bahas berikutnya. Contoh isim mufrad dan mutsanna. Isim mufradnya adalah talibun, seorang pelajar laki-laki. Isim mutsannanya atau isim tathniyahnya adalah talibani atau talibaini, 2 orang pelajar laki-laki. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Kalau isim mutsannanya adalah ar-rajulani atau ar-rajulaini, 2 orang laki-laki. Tabibatun, seorang dokter wanita. Isim mutsannanya adalah tabibatani atau tabibataini, 2 orang dokter wanita. Al-haqibatu, 1 tas. Ini isim mufradnya. Isim mutsannanya atau isim tasniyahnya adalah al-haqibatani atau al-haqibataini, 2 tas. Kondisi rafa' dan jar pada isim mutsanna. Tanda rafa' untuk isim mutsanna adalah alif, sedangkan tanda jar untuk isim mutsanna adalah ya. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaannya dalam kalimat. Hadzani kitabani. Ini adalah 2 kitab. Hadzani mubtada, kitabani khabar. Mubtada dan khabar selalu dibaca rafa'. Tanda rafa'nya di sini adalah dengan alif karena dia isim tathniyah atau isim mutsanna. Al-mushafu 'alal kitabaini. Mushaf itu berada di atas 2 kitab. Al-mushafu mubtada,
alal kitabaini khabarnya dalam struktur huruf jar diikuti dengan isim yang mengalami majrur. Tanda jar pada isim ini adalah ya karena dia adalah isim tathniyah. Kondisi rafa, jar dan nasab pada isim tathniyah atau mutsanna. Nah, ar-rajulani talibani jadidani. Ar-rajulani, dua orang laki-laki itu, talibani jadidani, adalah dua pelajar yang baru. Ar-rajulani ini mubtada, khabarnya adalah talibani jadidani. Talibani jadidani juga strukturnya mubtada na'at man'ut, man'utnya adalah talibani, sedangkan na'atnya adalah jadidani. Keduanya mengalami rafa, ya. Talibani jadidani mengalami rafa karena talibani itu khabar, man'utnya khabar, sehingga dibaca rafa, tanda rafa'nya adalah dengan alif karena dia isim tathniyah. Muhammadun mudarrisut talibainil jadidaini. Muhammad adalah guru bagi dua pelajar yang baru itu. Muhammadun mubtada, mudarrisut talibainil jadidaini adalah khabar. Nah, at-talibaini mengalami jar karena dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah mudarrisu. Tanda jar untuk at-talibaini adalah ya karena dia isim tathniyah atau isim mutsanna. Al-jadidaini adalah na'at yang i'rabnya sama dengan man'utnya. Man'utnya adalah at-talibaini. Dia jar karena mudhaf ilaih. Sedangkan al-jadidaini dia mengalami jar sebagai na'at. Tanda jarnya juga adalah dengan ya karena dia isim tathniyah atau isim mutsanna. Ra'aitu talibainil jadidaini. Contoh yang ketiga, ra'aitu, saya melihat, at-talibaini, dua pelajar, al-jadidaini, yang baru. Struktur ini insyaallah sebenarnya kita akan pelajari lebih detail di bab 8 tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, ra'aitu at-talibainil jadidaini, ra'aitu, saya melihat atau aku melihat, at-talibaini, dua pelajar al-jadidain yang baru. At-talibaini mengalami nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah dengan ya karena dia adalah isim tathniyah. Al-jadidaini adalah na'at terhadap man'ut at-talibaini, sehingga dia juga mengalami nasab sebagaimana man'utnya. Tanda nasabnya adalah dengan ya karena dia adalah isim tathniyah. Nazartu ila talibainil jadidaini. Nazartu, saya melihat atau saya memandang, ila talibaini, ke arah dua pelajar al-jadidain yang baru. At-talibaini mengalami jar karena dia didahului huruf jar ila, sedangkan al-jadidaini juga mengalami jar karena dia adalah man'ut terhadap na'at at-talibaini. Tanda jarnya untuk dua kata itu adalah ya karena keduanya adalah isim tathniyah.
Contoh-contoh isim tathniyah dalam kalimat. Hadani muhandisani, dua orang ini adalah insinyur. As-salatu fi hadainil waqtaini, salat dilaksanakan pada dua waktu ini. Seperti dalam hadis ketika malaikat Jibril mengajarkan waktu-waktu salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafadz hadis semacam itu. As-salatu fi hadainil waqtain. Salat dilaksanakan pada dua waktu ini. Karena malaikat Jibril menjelaskan awal waktu dan akhir waktu pada tiap-tiap salat tersebut. Kemudian contoh ketiga, hatani mikwatani jadidatani. Ini adalah dua setrika yang baru. Khalidun abu hatainil bintaini. Khalid adalah ayah dua anak perempuan ini. Dzanika hisanani. Dzanika itu hisanani adalah dua kuda. Al-mistaratu ala dzainikal maktabaini. Penggaris itu berada di atas dua meja itu. Tanikad darrajatani li Sa'idin. Dua sepeda itu milik Sa'id. Al-qittani khalfa tainikal baqarataini. Dua kucing itu berada di belakang dua sapi betina itu. Tugas atau latihan, berikan harokat dan terjemah kalimat berikut ini. Ada 6 soal, kita akan jawab salah satu dari 6 soal itu. Selebihnya Anda kerjakan sebagai latihan. Saya akan jawab soal nomor 5. Saya akan beri harokat dan terjemah. Lid-darrajati ajalatani. Artinya, lid-darrajati untuk sepeda ajalatani, ada dua roda. Nah, sekarang kita masuk pada jamak, ya. Pembagian isim jamak, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim, contohnya al-fallahuna atau al-fallahina. Ya, di belakangnya ditambahi waw dan nun atau ya dan nun. Al-fallahuna atau al-fallahina artinya adalah para petani laki-laki. Al-muslimuna atau al-muslimina, orang-orang muslim laki-laki. Al-muttaquna atau al-muttaqina, orang-orang bertakwa laki-laki. As-saimuna atau as-saimina, orang-orang yang berpuasa laki-laki. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya tandanya dengan waw. Contoh jabatan katanya mubtada khobar. Nasab pada jamak mudzakkar salim tandanya dengan ya. Contoh jabatan katanya maf'ul bih, objek penderita. Lebih detail akan dibahas insyaallah di bab 8. Jar atau khafad, i'rab jar atau khafad tandanya dengan ya. Contoh jabatan kata yang selalu mengalami jar adalah mudhaf ilaih. Ini sekadar untuk mengingatkannya. Contoh jabatan kata ini sebagiannya sudah kita pelajari, yaitu mubtada khobar dan mudhaf ilaih di bab 4. Sedangkan maf'ul bih akan dibahas insyaallah di bab 8. Ya, bagi yang memiliki bukunya bisa membaca langsung ya sebelum
penjelasan videonya sampai ke bab tersebut. Contoh jamak mudzakkar salim yang mengalami rafa dan jar. Karena selama ini kita baru mengenalkan pada mubtada khobar dan mudhaf ilaih. Sedangkan yang mengalami nasab belum kita pelajari secara khusus. Contoh kalimatnya adalah al-mu'minuna muflihuna. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Al-mu'minuna mubtada, muflihuna khabar. Ya. Al-mu'minuna mubtada dan tanda dan mubtada selalu mengalami rafa. Tanda rafa'nya di sini adalah dengan waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Muflihuna khabar. Tanda khabarnya adalah dengan waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Umaru amirul mu'minina fi asrihi. Umar amirul mu'minina fi asrihi adalah pemimpin atau pimpinan kaum beriman di masanya. Nah, amirul mu'minina, amiru mudhaf, al-mu'minina mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih selalu dibaca jar. Tanda jarnya di sini adalah dengan ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Al-muttaquna fil jannati wal kafiruna fin nar. Al-muttaquna fil jannati, orang-orang yang bertakwa berada di surga, wal kafiruna fin nar, dan orang-orang kafir berada di neraka. Nah, ini ada dua jumlah ismiyah ya. Al-muttaquna fil jannati, al-muttaquna mubtada, fil jannati khabar. Kemudian al-kafiruna mubtada, fin nari khabar. Al-muttaquna dan al-kafiruna sama-sama mubtada. Sama-sama mubtada ya. Sehingga selalu dibaca rafa. Tanda rafa'nya di sini adalah dengan waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Contoh yang terakhir, al-jannatu lil muttaqina wan naru lil kafirina. Al-jannatu lil muttaqina, surga untuk orang-orang bertakwa, wan naru lil kafirina, dan neraka atau an-nar berada untuk orang-orang kafir. Lil muttaqina, al-muttaqina adalah majrur karena didahului oleh huruf jar li. Tanda jarnya adalah dengan ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Demikian juga lil kafirina, ini adalah kondisi majrur karena didahului oleh huruf jar. Tanda jarnya adalah dengan ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim yang mengalami nasab. Wa basyiril mu'minina, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Wa basyir, dan berikan kabar gembira. Di sini basyir adalah fi'il amr yang memiliki objek, memiliki maf'ul bih. Al-mu'minina adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih selalu mengalami nasab. Tanda nasabnya di sini adalah dengan ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidaklah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali selain orang-orang beriman. Atau janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, pelindung selain orang-orang beriman. Ini Quran surah Ali Imran ayat 28. Al-kafirina juga sebagai maf'ul bih, objek yang dijadikan sebagai wali. Jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu samii'un alim.
Ini pun al-mu'minin adalah mengalami nasab karena dia sebagai maf'ul bi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim sama seperti orang-orang yang banyak berbuat dosa atau orang-orang kafir? Quran surah Al-Qalam ayat 35. Berikutnya jamak muannas salim. Contoh isim mufradnya adalah at-talibatu, seorang pelajar wanita. Jamak muannas salimnya adalah at-talibatu, para pelajar wanita. Jadi ada tambahan alif dan ta'nits. At-ta'i'atu, seorang wanita yang taat. Jamak muannas salimnya adalah at-ta'i'at, at-ta'i'atu. Nah, para wanita yang taat. Mutasaddiqatun, seorang wanita yang bersedekah. Jamak muannas salimnya adalah mutasaddiqatun, para wanita yang bersedekah. Shaimatun, seorang wanita yang berpuasa. Jamak muannas salimnya adalah shaimatun. Dan ada catatan di sini, jamak muannas salim diakhiri oleh alif dan ta'nits. Jamak muannas salim rafa tandanya dhammah, nasab tandanya kasrah, jar atau khafat tandanya adalah juga dengan kasrah. Ya. Jamak muannas salim yang mengalami rafa dan jar, al-mudarrisatu fil maktabati. Para pengajar wanita itu berada di dalam perpustakaan. Al-mudarrisatu mubtada, fil maktabati khabar. Khabarnya dalam susunan huruf jar diikuti dengan isim majrur. Al-mudarrisatu khabar mubtada. Al-mudarrisatu mubtada, tanda dia mengalami rafa. Jadi setiap mubtada pasti mengalami rafa. Tanda rafa'nya di sini adalah dengan dhammah karena dia adalah jamak muannas salim. Hadzal bunyanu mahja'un lit-talibati. Hadzal bunyanu, bangunan ini, mahja'un adalah asrama, lit-talibati, bagi para pelajar wanita. Lit-talibati itu isim jar, huruf jar yang diikuti oleh isim majrur. Tanda jarnya adalah dengan kasrah karena dia adalah jamak muannas salim. Fil matari ta'iratun kathiratun. Fil matari ini khabar. Ta'iratun kathiratun mubtada. Fil matari, di bandara terdapat ta'iratun kathiratun, banyak pesawat. Fil matari adalah khabar karena khabar bisa berisi atau berupa huruf jar diikuti dengan isim majrur, sedangkan mubtada tidak boleh berupa syibhu jumlah. Nah, ta'iratun kathiratun, ta'iratun adalah mubtada dalam struktur man'ud dan na'at. Ta'iratun man'ud, kathiratun na'at. Salatul zuhri arba'u raka'atin, salat zuhur 4 rakaat. Arba'u raka'atin adalah struktur mudhaf dengan mudhaf ilaih. Raka'atin mudhaf ilaih mengalami jar, tanda jarnya adalah dengan kasrah karena dia adalah jamak muannas salim. Contoh berikutnya, jamak muannas salim mengalami nasab.
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ ini adalah maf'ul bih, mengalami nasab. Tanda nasabnya adalah dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Al-mu'minati adalah man'ud dari al-muhsanati, sehingga dia juga mengalami nasab. Tanda nasabnya adalah dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina wanita-wanita beriman, merdeka, yang tidak pernah terpikirkan untuk berbuat zina, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 23. Nah, di sini tanda nasabnya, ini mengalami nasab ini karena al-muhsanati sebagai maf'ul bih ya. Detail tentang maf'ul bih bisa dilihat di bab 8 insyaallah. Tanda nasabnya adalah dengan kasroh karena dia jamak muannas salim. Berikutnya kita belajar tentang jamak taksir. Jamak taksir termasuk jamak tidak beraturan, sehingga tidak ada rumus bakunya. Kalau jamak mudzakkar salim ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannas salim ada tambahan alif dan ta. Sedangkan jamak taksir tidak beraturan, tidak ada rumusan bakunya, sehingga perlu melihat kamus. Jumlah huruf penyusun kata pada jamak taksir ada kalanya sama dengan isim mufradnya, ada kalanya kurang atau bahkan lebih dari jumlah huruf pada isim mufradnya. Jamak taksir tanda i'rab rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, dan tanda jarnya dengan kasrah. Contoh jumlah huruf jamak taksir lebih banyak dari isim mufradnya. Contoh thawbun, satu pakaian. Jamaknya athwabun, pakaian-pakaian. Babun, satu pintu. Jamaknya adalah abwabun, pintu-pintu. Thamanun, harga, satu harga maksudnya, jamaknya adalah athmanun. Kalau kita perhatikan contoh-contoh ini, jumlah huruf isim mufradnya 3, sedangkan jamak taksirnya 5. Contoh jumlah huruf jamak taksir lebih sedikit dari isim mufradnya. Kitabun, satu buku, jamaknya adalah kutubun. Ya. Contoh yang lain. Sabilun, satu jalan, jamak taksirnya subulun. Jalan-jalan, maksudnya jalan yang berjumlah lebih dari 2. Izarun, satu sarung, uzurun, sarung-sarung. Kita perhatikan contoh-contoh tersebut, jumlah huruf isim mufradnya 4, sedangkan jamak taksirnya 3. Contoh jumlah huruf jamak taksir sama dengan isim mufradnya, rahnun, satu penggadaian, ruhunun, banyak penggadaian. Saqfun, satu atap, suqufun, atap-atap. Jadi jumlah huruf mufrad dan jamak taksir sama-sama 3, yang membedakan adalah syakl atau harokatnya. Contoh penggunaan jamak taksir dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa fiha ma tashtahihil anfusu. Dan di dalamnya, di dalam surga terdapat apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Al-anfusu jamak dari an-nafsu. Kemudian contoh kedua, Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah fityatun, para pemuda.
amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami menambahkan untuk mereka petunjuk. Fityatun adalah jamak dari fatan, seorang pemuda. Fityatun, para pemuda. Nah, alima an sayakunu minkum marda. Marda juga jamak taksir. Alima, dia Allah mengetahui, an sayakunu minkum marda, bahwasanya di antara kalian akan ada yang sakit. Ya, marda, orang-orang yang sakit. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Contoh penggunaan jamak taksir dalam hadis Nabi tentang keutamaan menuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi hatta al-hitanu fil ma'. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan di air. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga doa dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Allahumma zayyinna bizinatil imani waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma, ya Allah, zayyinna, hiasilah kami, bizinatil iman, dengan perhiasan keimanan, waj'alna hudatan muhtadin, jadikan kami sebagai hudatan, para pemberi petunjuk. Ini jamak taksir. Nah, sebagaimana al-hitanu, ikan-ikan, itu juga jamak taksir. Bentuk tunggalnya al-hutu, satu ikan. Jamaknya al-hitanu. Nah, ringkasan tanda i'rab pada isim mufrad, tasniyah, dan jamak. Nah, pada isim mufrad, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Sedangkan isim tathniyah atau isim mutsanna, tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Jamak muannas salim, tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. Jamak taksir, tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Ringkasan i'rab jabatan kata dalam kalimat yang telah dicontohkan: mubtada khabar selalu rafa, mubtada selalu rafa, khabar selalu rafa, nasab berlaku untuk maf'ul bih. Jadi maf'ul bih selalu dibaca nasab, sedangkan mudhaf ilaih ataupun isim setelah huruf jar dibaca dengan i'rab jar. Nah, latihan, beri harokat dan terjemahkan kalimat berikut. Silakan dijawab contoh-contoh soal ini. Ada 5, semuanya adalah ayat Al-Quran. Contoh, saya akan jawab contoh soal nomor 2. Fiha sururum marfu'atun. Fiha, padanya, atau di dalamnya, di dalam jannah, sururun, jamak dari sarirun. Sururun ada dipan-dipan indah, marfu'atun yang ditinggikan. Nah, juga beri harokat dan terjemahkan kalimat berikut. Ada 5 latihan lagi, ya. Nah, saya akan jawab nomor 2, selebihnya Anda kerjakan sebagai latihan. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Di sini ada jamak taksir buyutun, jamak dari baitun.
Wa buyutuhunna, dan rumah-rumah mereka, khairun lahunna, lebih baik bagi mereka. Sebagai tempat sholat mereka, para wanita, lebih baik sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid, meskipun mereka kalau ke masjid tidak dilarang. Tidak dilarang selama tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, selama izin kepada suami atau walinya ketika keluar rumah, keluar tidak berhias, menutup hijab dengan hijab yang syar'i, tidak memakai wewangian, tidak menimbulkan fitnah. Tapi rumah mereka lebih baik sebagai tempat sholat bagi para wanita dibandingkan di masjid. Berbeda dengan laki-laki, tempat terbaik untuk sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Ya. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah, secara umum laki-laki dianjurkan sebaiknya dilakukan di rumah, walaupun boleh juga melakukan sholat sunnah di masjid. Nah, isilah bagian yang kosong di sini sebagai latihan di sini, ya. Bisa dikerjakan. Saya ambil jawaban atau saya kerjakan jawaban untuk soal nomor 4. Al-muhsinuna itu jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah al-muhsinu. Mutsannanya atau tasniyahnya adalah al-muhsinani. Artinya orang yang berbuat baik. Al-muhsinu, satu orang yang berbuat baik. Al-muhsinani, dua orang yang berbuat baik. Al-muhsinuna, banyak orang yang berbuat baik. Nah, selesai pelajaran kita pada bab yang kelima ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.